إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. المكرمون والمحترمون حضرة المحترمين jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, sila tiang ngiring, kita senantiasa bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Simasing icanin tiang pelungguh senamian nikmat sehat, nikmat usia. Semoga di sisa usia kita ini Allah memperkenankan kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan. Maka dengan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kumpulnya kita bersama pada malam hari ini bisa menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang kufur. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan niki hadratal muhtaramin rahimakumullah, karena nanti pada hari kiamat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kedan pelungguh dah selesai urusan lamun tuh mati le kehidupan dunia ini tidak, ya. Tapi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nanti pada hari kiamat akan ditanya langsung oleh Allah. Ya, dalam Al-Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lejelo ino mulut manusia akan dikunci, sigirang nungkulang, sigirang ngajang, dia datang raus lalu lejelo kiamat, ya. Wa tukallimuna aydihim, maka kedua tangan inilah yang akan bersaksi nanti, berbicara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang dua ini juga akan bersaksi, menyampaikan apa yang telah dikerjakan selama dia hidup di dunia, ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, beruntung tiang pelungguh senamian yang anggota badannya pernah dimanfaatkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk melangkahkan kaki mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah dilakukannya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, yakinlah engkun teh datang tipa majelis ta'lim tiang pelungguh dan niki, ya, yang dari pintu rumah kita keluar bersama ke tempat kita niki, begitu mudahnya, begitu ringannya langkah kaki kita menuju tempat niki. Semoga begitu juga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki tiang pelungguh senamian untuk masuk ke dalam surganya. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sai le kaang naina, sai jang kangang naina untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Le kaangna naina sugul lekan lawang balena tipa majlis-majlis ta'lim, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Mudahkannya untuk apa? Memudahkannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, hadir tele tempat niki, sugul tele kan balen niki ini berjihad, ya. Kita berjihad di fisabilillah hatta yarji'a, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan silalu nuntut ilmu ino pada kenana meraongkuna berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang di rumahnya. Maka barang siapa yang menuntut ilmu
lalu dalam proses menuntut ilmunya itu, dalam perjalanan menuntut ilmunya itu, dia dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada engkun kematiannya mara engkun kematian dengan si jihad fi sabilillah. Hanya saja bedanya ya, lamun dengan si perang membela agama Allah itu tidak dimandikan, tidak dikafani, ya. Hadirin muhtaramin rahimakumullah, itu yang pertama. Si kedua, sila tiang iring salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kehadiran taniki sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong ke dalam manusia-manusia yang mendapat cintanya, yang telah berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Muhtaramin rahimakumullah, halaman 14 dari kitab Lungguh. Al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahullah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Faslun wa yajuzu lil musafiri, maka dibolehkan bagi orang musafir qasrus salati, untuk meringkas salatnya. Salat yang bagaimana? Ar-rubaiyati, salat rubaiyah bi khamsi syaraiti, ya, dengan 5 syarat. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sebelum kita lanjut, ya, pertemuan siliwat sampun terbahas tentang salat berjamaah. Tuntas sudah, tas selesai. Salat berjamaah sampai pembahasan yang kemarin itu, ya, engkun tenegur imam, engkun misalkan syarat pengganti imam, ya, dan seterusnya. Waalaikumsalam. Sudah kita bahas semua. Nah, kalam semakin iki kita akan masuk ke pembahasan yang baru, namun masih dalam pembahasan salat. Apa itu? Salat qasar. Salat qasar atau qasar salat. Nah, wa yajuzu lil musafir, boleh bagi orang musafir itu untuk mengqasar salatnya. Dalam redaksi yang dipilih oleh pengarang kitab ini, beliau memilih menggunakan kata wa yajuzu, boleh. Ya, boleh. Berarti apa? Kanggo tekadu, kanggo ndete kadu. Lanjut, kanggo. Beda kalau redaksinya wajibu. Nah, kalau wajibu wajib. Berarti wajib itu apa? Mau tidak mau, harus, ya. Atau wayandubu, misalkan disunatkan. Ah, berarti kanggo ditegai tetapi lebih dianjurkan. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya apa di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah? Ini berbicara tentang hukum salat qasar. Salat qasar itu meringkas salat, ya, meringkas salat. Diskon rakaat salat. Jadi bukan salatnya yang dihilangkan, jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya yang dihilangkan, ya. Diskon 50%. Murah. Wa yajuzu lil musafir, boleh bagi orang yang musafir. Ketentuannya pertama ini berarti apa? Bagi orang yang musafir. Nah, sebelum kita bicara tentang musafir, hadratul muhtaramin rahimakumullah, berbicara tentang hukum salat qasar itu sendiri. Berbeda ternyata pendapat para ulama, ya. Berbeda pendapat para ulama tentang hukum mengqasar salat. Datang dari madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang kita kenal, ya, madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan apa? Hukum qasar salat itu adalah wajib. Nah, wajib.
Maka barang siapa yang musafir keluar dari rumahnya bertujuan untuk musafir, wajib hukumnya mengqasar salat. Artinya apa? Ketika dia melakukan salatnya dengan jumlah rakaat yang sempurna, maka berdosa. Karena lawanan daripada wajib itu apa? Halo? Lawanan wajib Nabi? Haram ya Allah ya Rabbi. Ya. Lawan-lawanan sunat Nabi? Makruh. Mubah dua ni narak kencana, jomblo mubah jenana, ya. Lamun haram lawanannya wajib, ya. Lamun sunnah makruh, ya. Nah, lamun si wajib nikah, definisi wajib dalam fiqih Syafi'i dikatakan ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mendatangkan pahala bagi yang mengerjakannya, mendatangkan dosa bagi yang meninggalkannya. Berarti lamun de tekasar salat berdosa itu. Ini menurut madhab Hanafi. Makanya ada sebagian teman-teman kita lamun sugul musafir harus nakasar salatnya. Ya, harus nakasar salatnya. Boleh apa enggak? Boleh. Mungkin dia mengambil madhabnya Hanafi. Kalau Maliki bagaimana? Dalam madhab Maliki, mengqasar salat nikah hukumnya sunnah. Nabi? Sunnah. Sunnah itu maknanya apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mau ita pahala lamun tegawe, lamun tertinggalan dia tak mau dosa. Jadi lebih baik Nabi tegawe. Begitu. Ini dalam mazhab Maliki, ya. Dianjurkan, tapi tidak sampai ke derajat wajib. Dianjurkan. Berarti ya sangat senang anjurannya. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali sepakat tentang hukum qasar salat. Ya, hukum mengqasar salat atau meringkas jumlah rakaat salat itu adalah mubah, pilihan, solusi, alternatif. Paham Wandi? Artinya apa? Qasar salat ini hanya menjadi alternatif saja bagi orang yang musafir yang merasa dirinya kesulitan untuk melaksanakan salat secara sempurna jumlah bilangan rakaatnya. Ya. Jadi solusi dua, menjadi solusi saja. Ya. Maka barang siapa yang ingin mengerjakannya 4 rakaat, silahkan. Barang siapa yang milih untuk mengerjakan 2 rakaat juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Pada merangkul puasa. Pada merangkul puasa. Puasa bagi orang musafir itu bagaimana? Enggak wajib. Puasa pada bulan Ramadan dengan musafir tidak wajib. Artinya Nabi kanggo ndekne puasa. Misalkan pelungguh pergi jalan-jalan ke Jakarta nih. Yang umrah misalkan Ramadan berangkat nih umrah, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh, karena nggak wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Tapi sebab musafir begitu. Akan tetapi ketika berpuasa mau melaksanakan puasa menjadi masalah apa tidak? Tidak menjadi masalah. Karena untuk tidak berpuasa itu hanyalah alternatif atau solusi atau pilihan bagi orang yang musafir. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu mampu untuk berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Musafir nih, tahan memang ada terpuasa. Lagu lamun terpuasa lebih bagus. Lamun termampu lagu dendek sampai pelunggu dia maksa diri puasa terus palang. Palang terus di pesawat. Nah, ini susah berarti dia mampu ini. Maka lebih baik tidak berpuasa. Kayak gitu. Nah, ini hanya menjadi alternatif saja. Hanya menjadi solusi atau pilihan bagi orang yang musafir.
Maka apabila ada di antara orang yang mengkasar salatnya, ada di antara orang yang tidak mengkasar salatnya, maka kita harus fine-fine saja, harus lapang dada, tanpa harus bersual. Ini kadang-kadang ada dengan wajib kasar salat itu musafir. Ya, ada yang seperti itu. Nah, nggak boleh menyalahkan orang yang melaksanakan salat secara sempurna, nggak boleh. Ya, karena mungkin dia mengambil mazhab yang lain atau mazhab Syafi'i. Itu juga terjadi pada zaman sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika musafir, ada yang melaksanakan salat 2 rakaat, ada yang menyempurnakan rakaatnya dengan 4 rakaat. Lagu nenuah saling polo, nenuah saling salahang. Nah, kalau sahabat saja bisa akur dengan khilafiyah seperti itu, maka apalagi kita. Nah, ini dia yang penting tersolat. Si cengeng ini dengan sini mele solat. Ini solusi, ya. Ini solusi. Nah, ini berbicara tentang hukum, ya. Bedalilnya, pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, redaksinya panjang hadis ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berumrah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pada bulan Ramadan. Umrah baginda Rasul bersama Sayyidah Aisyah. Nah, perjalanan musafir menuju Makkah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana Rasulullah tidak puasa. Berbuka Rasulullah. Sementara Sayyidah Aisyah tetap berpuasa. Ketika datang waktu salat zuhur, salat asar, ya, Rasulullah mengkasar salatnya, mengerjakan 2 rakaat. Sayyidah Aisyah tetap melaksanakannya 4 rakaat. Ditanyakanlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Duhai ya Rasul, bagaimana dengan ini? Engkau tidak berpuasa sementara aku berpuasa. Engkau melaksanakan salat 2 rakaat sementara aku menyempurnakan dengan 4 rakaat. Bagaimana duhai ya Rasul?" Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah? "Engkau bagus." Ya, diacungkan, ya, jempol berbahasa bagus gitu, ya. Nandani tidak sekiranya bagus, ya. Ya. Bagus, digitukan istri beliau. Apa yang kau kerjakan itu bagus. Nah, artinya apa hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Artinya apa? Tidak ada masalah. Tinggal kita memilih, begitu. Kalau semua dibolehkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dibaguskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita sekarang lalu bertikai gara-gara hal yang seperti itu. Nah, sampai ini kita paham hukum salat kasar. Qasar, aslinya qasar, bukan kasar. Lamun kasar itu tidak halus artinya. Ya, ini halus ya, kasar. Ini jak qasar, ya. Ngudu qaf, qa. Kasar itu kan dinul halus, rabak. Ini ngaran kasar. Wa yajuzu, dibolehkan mengkasar salat itu bagi siapa? Lil musafiri. Khusus bagi orang yang musafir, melakukan perjalanan. Lawan mamot lebale janana, terus sampun kasar salatnya, ini namanya cok, ya. Nah, anak ngumbe itu nih sebedarang tipe peringga, sebedarang tipe lombok, sebedarang tipe emel, kanggo ke terkasar salatnya. Nah, nanti ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Pertama, dibolehkan musafir itu bagi siapa? Musafir. Ya, musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Dan perjalanannya ini, ya, memerlukan syarat. Syarat perjalanan musafir ampun kanggoang ye mengkasar salat atau meringkas salat. Syaratna, ya,
Di antara syaratnya itu bahwa musafirnya itu tidak untuk maksiat. Misalkan arah sopo dengan lalu musafir di Pak Jakarta, menunggu di Pak Jakarta dan jual beram. Ponggoknya botol ya kantene, lalu di Pak Jakarta. Terus dia sebilang langan datang waktu apa nak kasar salatnya, kanggo pendek. Dalam mazhab Syafi'i dia nak kanggo, ya, karena syarat musafir si bau minak dengan ngeringkas salatna ino. Pertama, musafirna ino ndek untuk maksiat, ya. Misalkan pelunggu umrah, yang bajang-bajak mau kuliah, bapak-bapak mau mencari kerja, ya. Atau misalkan bukan untuk yang wajib, ya. Bukan untuk yang wajib, bukan untuk perkara sunat, asalkan tidak untuk bermaksiat boleh. Misalkan lalu santai, pelunggu mau pergi ke Thailand, dia Thailand, si lain, si bagusan, Turki lah atau Mesir, ya. Pelunggu mau pergi ke Mesir, mau ngapain ke Mesir? Santai-santai, mau lihat Fir'aun, kedul, ya, mau lihat Fir'aun manusia yang aneh itu. Mau ke sana cuma jalan-jalan saja, boleh enggak mengqasar salat? Boleh. Karena perjalanan kita tidak untuk maksiat. Lalu bagaimana sekarang? Niatnya pertama lalu musafir tidak untuk maksiat. Lalu pas di tengah langan maksiat gawe tuh. Nah, ngombe ini. Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i batal syarat musafirna ino. Maka tidak boleh dia mengkasar salat. Ya. Lalu tipe Amerika, soalnya untuk jadi TKI ini tipe Amerika. Maka nyampe Amerika, tempat si PT ini si pertama kasino. Nenek tahu orang kasino, pasti warkop karena kasino ini. Dulu batur lodono, jadi kasino ini tempat perjudian. Ini PT ini dia tahu tanam ngapak dum, dia tahu tanam main bola punter dan sebagainya, ya, main kartu dan sebagainya. Maka batal dia syarat perjalanan musafirnya itu, ya. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi, yang penting na musafir terserah nenggaya apapun juga, yang penting na musafir. Karena pegawaian ini terlepas lekan musafir, lekan hal musafir itu. Musafir itu adalah sesuatu hal yang lain, pegawaian si gawainya juga sesuatu hal yang lain yang tidak bisa mengganggu status perjalanan musafir ini. Dengan yang penting nasugu lekan bayar musafir, apapun juga negara, yang penting musafir. Tidak ada ketentuan mau dia maksiat ke, dia mau ibadah ke, terserah. Inilah mazhab Hanafi, ya. Jadi boleh. Jadi yang mau ke Amerika misalkan mau ke sana main kasino, ya, main judi, boleh dia mengkasar salatnya. Lalu arah ke cerita ini dengan si gen lalu ngenung ingat sembahyang deh. Oh, sangar aja. Nah, misalkan dengan dengan pemain dewa judi logo dia taat, misalkan seperti itu, ya. Tamun salatnya jadi nak kanggo petu, dagu pegawainya bebotoh doang, umpamana, ya. Nah, maka berlaku dia kalau mazhab Hanafi, ya, yang dipegang boleh dia mengkasar salatnya. Lalu mazhab Syafi'i dia nak kanggo. Harus perjalanannya selama dia musafir itu bukan untuk maksiat. Lanjut. Qasrus salatir rubaiyati, ya. Salat si gawe na ino, si bawa na qasar ino hanya salat rubaiyah. Aran salat rubaiyah, aran baturan indah aran rubaiyah, dipanggil uba. Ada orangnya kan? Ya. Nama rubaiyah, panggilan uba. Kayak gitu. Nah, salat lawan mama bro na bai. Ya. Rubai, panggilan bai gitu.
Nah, salat si kanggo takasar itu yang hanya diringkas itu hanyalah salat yang rubaiyah. Nabi kenana salat rubaiyah. Salat rubaiyah itu adalah salat yang memiliki jumlah rakaat 4. Rubaiyah ini asal katana arba'un. Arba'un 4 atau arba'atun 4 ya. Ini si belajar bahasa Arab pasti dah tahu ini arba'atun ini. Namun salah satu pira? Salah satu ni tahu salah satu? 3. Isnani. Enggak ada ini isnani, salah satu arba'atun. Lebih lekan ini, kurang lekan ini dan arak salat fardu si kurang lekan isnani, kecil lebih lekan arba'atun. Nah, jarina salat si kanggo teringkas ino hanya salat rubaiyah yang punya jumlah rakaat arba'atun atau 4. Pira tegawe namun temele mengkasaria diskon 50% halal. 50%. 50% lekan 4 pira? 2 se. Ya 4 dibagi 2 2 diskon 50% halal ya. Jadi lamun salat zuhur pira jumlah rakaatnya 4. Nah lamun takasar diskon 50% jadi 2 rakaat. Salat asar rakaatnya pira 4. Kasar jadi 2. Salat isya 4. Kasar diskon 50% jadi 2. Nah selain salat ini dinara mau diskon. Umpamana salat maghrib. Bila jumlah salat maghrib rakaatnya lamun terdiskon 50%. Setengah masa kesalam dari ruku terus. Ya. Jadi enggak berdiskon namun si telwini. Ya. Allah. Hai azan dulu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Qasar salat ya. Mengkasar atau meringkas salat. Jadi salat yang hanya bisa diringkas itu hanyalah salat yang memiliki jumlah rakaat 4. Selain daripada 4 maka harus dilakukan dengan sempurna, termasuk salat subuh. Meskipun jumlah rakaatnya genap, lagu kurang lekan 4 dan bau takasar salat. Ya, maka jangan sekali-kali mengkasar salat subuh menjadi 1. Susah bingung ini ada kunut terus. Mana modelnya? Ya, masa baru takbir langsung kunutnya ya. Nah, jadi salat yang hanya bisa dikasar itu pertama salat zuhur, salat asar, salat isya ya. Nah selebihnya ini tidak bisa. Bi khamsi syaraiti wallahu taala a'la wa alam ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya.